Malam itu, Raka dan 3 sahabatnya, Bayu, Sinta, dan Wulan, mendirikan tenda di sebuah area lapang di kaki Gunung Lawu. Mereka sedang mendaki untuk menghilangkan penat dari rutinitas kota. Udara dingin mulai menusuk, membuat mereka meringkuk di dekat api unggun yang mereka buat. "Kalian pernah dengar cerita tentang pasar gaib di Gunung Lawu?" tanya Bayu sambil mengaduk kopi panas di tangannya. "Pasar gaib? Yang suka kedengeran suara orang jualan di tengah hutan itu?" balas Sinta sambil memeluk lututnya. "Iya," katanya, "kalau kamu dengar suara itu, jangan coba-coba mencari asalnya. Kalau kamu tergoda, bisa-bisa kamu tersesat dan gak bisa pulang," jelas Bayu. Wulan menghela napas panjang. "Kalian ini gak usah ngomongin hal-hal aneh. Kita di gunung, tahu? Jangan sembarangan." Mereka tertawa kecil, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap di antara mereka. Namun, malam itu terasa berbeda. Ada keheningan yang tidak wajar, seolah-olah hutan di sekitar mereka menahan napas. Sekitar tengah malam, Raka terbangun karena suara yang aneh. Ia mendengar alunan gamelan yang halus, seperti berasal dari kejauhan. Mata Raka membelalak. Ia menajamkan pendengarannya. Benar saja, suara itu terdengar lagi. Alunan gamelan, disertai suara orang ramai berbicara. Dia membangunkan Bayu yang tidur di sebelahnya. "Bayu, dengar nggak?" bisiknya. Bayu membuka matanya setengah sadar. "Apaan sih, Kak? Suara apa?" Namun, saat Bayu mencoba mendengar, suara itu hilang seketika. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan. "Kamu mimpi kali," kata Bayu sebelum kembali terlelap. Raka merasa tidak nyaman. Ia yakin suara itu nyata, tapi ia memutuskan untuk tidak membangunkan yang lain. Keesokan harinya, saat mereka melanjutkan pendakian, mereka melewati sebuah batu besar yang di atasnya terdapat kain merah tua yang usang. Di bawah batu itu, ada beberapa bunga layu yang tampaknya bekas sesajen. Wulan langsung merinding. "Ini tempat apa ya? Kenapa ada kain merah di sini?" "Mungkin ini cuma bekas orang ritual," jawab Bayu dengan santai, meski wajahnya terlihat agak tegang. Namun, sejak melewati batu itu, suasana terasa berubah. Hutan yang tadinya terang mulai terasa lebih gelap dan lembab, meskipun matahari masih bersinar terang di langit. Burung-burung tidak lagi berkicau, dan hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Ketika mereka beristirahat, Wulan tiba-tiba menunjuk ke arah semak-semak. "Itu lihat, ada bayangan orang." Semua menoleh, tapi tidak ada apa-apa di sana. Mereka mulai saling memandang dengan cemas. Namun tidak ada yang berani mengungkapkan rasa takutnya. Malam kedua, suasana menjadi semakin aneh. Sekitar pukul 1 dini hari, Raka dan Sinta mendengar suara ramai dari luar tenda. Seperti suara orang berbicara, tawa, dan suara penjual menawarkan dagangannya. Bakso panas. Es dawet dingin. Sinta yang ketakutan menggenggam tangan Raka. "Kita nggak sendiri di sini, Kak. Ada orang lain," bisiknya gemetar. Raka mencoba memberanikan diri mengintip dari celah tenda. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan hutan. Tidak ada cahaya, tidak ada orang. "Kamu dengar itu, kan?" tanya Raka. Sinta mengangguk sambil menggigit bibirnya. "Tapi kok nggak ada siapa-siapa?" Bayu dan Wulan terbangun mendengar kegaduhan mereka. Bayu yang penasaran malah keluar tenda. "Gue mau lihat. Siapa tahu ada orang kampung yang lagi lewat." Namun, baru beberapa langkah keluar tenda, Bayu mendadak berhenti. Matanya membelalak dan tubuhnya gemetar. "Bayu, kamu kenapa?" seru Wulan. Bayu menunjuk ke arah kegelapan. "Itu pasar. Gue lihat orang-orang ramai, ada lampu, ada penjual." Namun, ketika Wulan mencoba melihat, ia tidak melihat apa-apa. Seketika, suara ramai itu menghilang. Bayu jatuh terduduk dengan wajah pucat pasi. "Kita harus pergi dari sini sekarang," katanya dengan suara serak. Mereka memutuskan untuk berkemas dan turun malam itu juga. Namun, semakin mereka berjalan, semakin aneh jalur yang mereka lalui. Semuanya terlihat sama, seperti mereka hanya berjalan di tempat. "Ini nggak masuk akal. Kita sudah lewat sini, tapi kok balik lagi ke tempat yang sama?" seru Sinta panik. Suara gamelan kembali terdengar.
kali ini semakin keras. Di tengah kepanikan, Wulan tiba-tiba pingsan. Ketika mereka mencoba membangunkannya, ia mulai bergumam sesuatu yang tidak jelas. "Selamat datang, pasar malam. Jangan lihat." Raka memegang bahu Wulan dan mengguncangnya. "Wulan, sadar. Ini aku Raka." Namun Wulan hanya menatapnya dengan mata kosong, seolah-olah ia melihat sesuatu yang lain. Pagi harinya, mereka ditemukan oleh seorang pendaki lain yang kebetulan melintas. Mereka semua dalam kondisi lemah, dengan Wulan yang masih belum sepenuhnya sadar. Pendaki itu membawa mereka ke base camp terdekat. Saat mereka menceritakan kejadian aneh itu, salah satu penjaga base camp hanya mengangguk pelan. "Kalian melewati batasnya. Pasar gaib di Lawu bukan cerita kosong. Banyak yang sudah mengalaminya. Beruntung kalian masih bisa kembali." Raka dan teman-temannya terdiam. Mereka tidak pernah menceritakan kejadian itu lagi kepada siapapun. Namun, suara gamelan dan keramaian pasar itu tetap terngiang di kepala mereka, menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah hilang.